Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Arifah, Septi, dan Gama akan menjelaskan tentang BMC dan Canvanizer. Jadi pengertian dari bisnis model kanvas atau bisa disingkat dengan BMC adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mengidentifikasi model bisnis suatu perusahaan atau proyek. Ini adalah cara visual untuk menyajikan elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis dalam satu gambar. Yang pertama, elemen pertama dari BMC yaitu segmentasi pasar atau customer segment. Ini berupa target pasar Anda itu siapa. Kemudian proposisi nilai atau value proposition. Ini berupa keunikan barang Anda dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, channels atau sarana. Nah, ini mencakup saluran apa atau bagaimana Anda mempromosikan produk Anda. Kemudian yang keempat, hubungan pelanggan atau customer relationship. Nah, ini berupa interaksi Anda, bagaimana Anda membangun hubungan yang dalam kepada pelanggan Anda. Kemudian yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream ini adalah bagaimana Anda menghasilkan uang dari pelanggan Anda. Yang keenam yaitu key resources atau sumber daya utama, yaitu berupa aset teknologi personel atau infrastruktur yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas apa yang penting untuk menjalankan bisnis Anda, merupakan proses. Kemudian yang ke-8 yaitu key partners atau mitra. Nah, ini berupa pemasok atau aliansi atau mitra strategis Anda atau reseller. Kemudian yang ke-9 yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, ini terkait dengan biaya operasional bisnis Anda berupa biaya produksi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan lainnya. Nah, jadi kesimpulannya dengan mengisi BMC, bisnis Anda atau Anda sendiri dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang bagaimana bisnis beroperasi dan dapat membuat perubahan atau perbaikan dalam bisnis Anda. BMC ini juga sering digunakan dalam proses perencanaan bisnis, inovasi, dan pengembangan strategi. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat Canvanizer. Canvanizer itu adalah alat daring yang digunakan untuk membuat dan mengelola berbagai jenis kanvas, termasuk bisnis model kanvas tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah alat yang dirancang untuk membantu individu, pengusaha, dan tim bisnis dalam perencanaan strategi, perancangan model bisnis, dan pemetaan ide. Nah, di sana kalian dapat lihat beberapa jenis kanvas lain selain BMC. Kemudian ada beberapa manfaat Canvanizer yang sudah saya kumpulkan, yaitu mudah membuat kanvas, mudah mengisi setiap elemen informasi, mudah berkolaborasi secara daring, memberikan cara yang terstruktur, menghindari kebingungan, dan pemahaman bisnis lebih jelas dan fokus. Nah, dari elemen-elemen yang sudah saya share tadi, elemen BMC yang 9 tadi, dan diaplikasikan menggunakan Canvanizer atau alat daring yang bernama Canvanizer ini, maka akan jadi lebih mudah untuk memahami bisnis Anda, untuk juga memahami elemen informasi dan strategi bisnis Anda. Setelah kita mengenal apa itu business model kanvas dan canvanizer.com, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial pembuatan business model kanvas dengan menggunakan canvanizer.com. Tinggal klik di Google canvanizer.com, lalu jangan lupa login menggunakan email dan klik create canvas. Selanjutnya pilih yang bisnis.
dan klik Business Model Canvas, lalu kita start canvassing. Nanti setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kita klik Add Canvas. Dan jangan lupa masukkan judul atau nama bisnis kalian di bagian ini. Contohnya pada tutorial kali ini adalah bisnis frozen food. Dan klik Create Canvas. Oke, tampilannya akan seperti ini dan nama tadi akan muncul di pojok kiri seperti ini. Ada kolom atau kata kunci yang akan kita isi pada BMC kali ini. Yang pertama adalah value propositions, yaitu nilai jual dari bisnis kita. Yang pertama ada harga lebih terjangkau. Selanjutnya juga tahan lama dan dapat dimasak kapanpun. Lalu menyediakan makanan atau menu yang beragam. Selanjutnya kita akan mengisi customer segments, yaitu target konsumen dari bisnis kita. Yang pertama yaitu semua kalangan atau usia, karena frozen food ini dapat dinikmati setiap usia. Dan tentunya orang yang membeli frozen food ini adalah orang yang menyukai hal praktis. Lalu kita beralih ke kolom ketiga, yaitu customer relationship, yaitu hubungan antara penjual dan pembeli sehingga menciptakan repeat order. Di sini kita akan membuat konten interaktif media sosial. Lalu bisa juga dengan promo atau diskon tiap bulan di tanggal kembar. Bisa juga dengan mengadakan kuis atau giveaway sesekali. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke channel, yaitu sarana atau sarana yang akan kita pakai dalam berjualan. Di sini contohnya media sosial. Media sosial ini bisa meliputi WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Selanjutnya bisa juga melalui e-commerce seperti aplikasi Shopee, Gojek, atau juga Grab ya. Atau jika kita memerlukan sistem pre-order juga bisa kita tulis di sini sistem pre-order. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke kolom key activities, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Di sini kita akan menulis penjualan, lalu produksi, lalu juga promosi, dan yang terakhir adalah distribusi. Setelah ini selesai, kita langsung beralih ke key resources, yaitu sumber daya. Sumber daya pada bisnis ini tentunya kita memerlukan bahan baku yang fresh, lalu menyediakan menu yang sesuai, kita juga membutuhkan lemari es atau freezer untuk menyimpan frozen food, dan kita juga memerlukan peralatan masak.
Peralatan masak ini bisa meliputi panci kukus, kompor, wajan, dan lain-lain. Oke, kita langsung lanjut ke kolom Key Partners. Nah, ini adalah kerjasama yang kita lakukan demi menjalani bisnis kita. Tentunya kita perlu bekerja sama dengan supplier bahan baku. Supplier bahan baku ini bisa meliputi daging, sayuran, dan segala macamnya yang berkaitan dengan bisnis kita. Lalu reseller, supaya bisnis kita dapat dikenal dan dapat menaikkan profit dari bisnis kita. Selanjutnya jasa antar atau kirim online. Ini berhubungan dengan sarana tadi kita pilih, yaitu Gojek dan Grab. Selanjutnya kolom cost struktur. Ini adalah biaya yang kita keluarkan dalam menjalankan bisnis, yang tentunya biaya bahan baku, lalu biaya produksi, selanjutnya tentunya biaya pemasaran, yang terakhir adalah kolom revenue streams, yakni adalah dari mana kita memperoleh pendapatan kita, yang dimana dalam bisnis ini tentunya pendapatan didapat dari hasil penjualan frozen food. Demikian tutorial penggunaan canvanizer.com dalam pembuatan bisnis model kanvas. Contoh lainnya dapat dilihat pada YouTube atau Google dan website lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada contoh BMC dari wirausahawan yang sukses di bidangnya, yaitu kalau di sini saya mengambil business model kanvas di bidang bisnis kuliner mie gacoan. Nah, langsung saja, yaitu customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristiknya, yang tujuannya yaitu tujuan bisnisnya itu untuk siapa targetnya gitu. Nah, di sini customer segmennya ada mahasiswa, orang dewasa, kemudian pecinta kuliner atau pecinta pedas, dan pelajar. Yang selanjutnya adalah value proposition, yaitu bisnis yang dapat membantu perusahaan untuk mengenal lebih dalam sebuah produk atau jasa yang akan dibuat atau dikembangkan. Di sini mencakup yaitu harga dari mie gacoan tersebut adalah sangat ekonomis dan terjangkau. Kemudian mie gacoan juga menyajikan berbagai level. Kemudian konsep lokasinya sangat strategis, bersih, dan nyaman bagi pelanggan atau pengunjung. Yang selanjutnya ada channels. Channels di sini mie gacoan itu menggunakan media sosial apa untuk pemasarannya, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian aplikasi untuk pemesanannya ada melalui online, yaitu di Shopee Food, Grab, dan Gojek. Kemudian revenue stream, yaitu bagaimana cara bisnis mendapat uang dan dari mana mendapatkannya, yaitu pendapatan dari investasi yang ada, kemudian pendapatan tambahan dari menu cemilan atau pendamping dari si mie gacoan tersebut. Kemudian ada key resource, yaitu lokasi mie tersebut sangat strategis ya, berada di sekitar kota. Kemudian pegawai sudah memiliki pengalaman bekerja dan alat makan yang higienis.
dan tentunya praktis untuk digunakan. Kemudian customer relationship, yaitu di dalam e-gacuan itu terdapat promo yang sangat menarik gitu. Kemudian ada key activities. Key activities itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utama adalah menghasilkan nilai proposisinya, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dan yang terbaik untuk pengunjung. Gitu. Kemudian yang kedua ada mempertahankan cita rasa mie gacuan tersebut supaya menjadi ciri khas tersendiri dari mie gacuan tersebut. Kemudian masuk kepada key partners, yaitu bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja. Yang pertama, perusahaan makanan dengan menggunakan aplikasi Grab dan Gojek, kemudian supplier bahan baku pembuatan mie tersebut dan toppingnya yang beragam ya, yang bermacam. Kemudian yang terakhir ada cost structure, yaitu rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activity-nya. Yang pertama ada biaya promosinya yang meliputi grand opening dan festival kulineri. Yang kedua ada biaya pembuatan makanan yang ada di mie gacuan tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.